B. Konsep karya tari. Karya tari merupakan produk masyarakat yang mencerminkan budaya masyarakat penyangganya. Tari diciptakan seorang seniman dengan stimulus lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami, kemudian diolah dengan digayakan untuk menjadi sebuah tari. Proses pengolahan gerak itu dilakukan dengan cara penggayaan untuk memperindah, stilatit, atau dengan merombak gerak sehingga berbeda dari gerak asalnya, distorsif. Sebuah tari juga bisa tercipta dari peniruannya, imitatif misalnya tari tani dan tari cendrawasih, yang berasal dari peniruan terhadap perilaku manusia, dan peniruan perilaku binatang yang selanjutnya digayakan, atau diperindah untuk keperluan tari. Selain itu, penciptaan tari juga bisa berasal dari penggambaran tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, misalnya Gatot Kaca, tokoh pahlawan dari Ramayana dan Mahabharata. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tari tercipta karena berbagai stimulus yang tercurahkan dalam bentuk tari, dengan konsep sebagai berikut. 1. Peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. 2. Perwujudan tokoh cerita. 3. Mengacu lagu atau guru lagu. Media tari berupa gerak memiliki tenaga, ruang, dan waktu. Komposisi atau perpaduan ketiga unsur tersebut akan menumbuhkan tata tari yang unik. Penafsiran terhadap peristiwa alam dan tokoh dalam sebuah cerita yang berbeda, melahirkan gaya tari yang berbeda pula. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya pengalaman berkarya senimannya. Gerak tari Nusantara memiliki teknik gerak tari yang berbeda antar etnis satu sama lain. Ada gerak yang dilakukan dengan tenaga yang sedang atau kuat yang diakibatkan dari tenaga yang digerakkan, ruang gerak, dan waktu melakukannya yang berbeda-beda. Gerak tari, ada yang memerlukan ruang yang luas, ataupun sedang, yang dilakukan sendiri, berpasangan, atau kelompok. Selain tenaga dan ruang, setiap gerakan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat lambat gerak, berhubungan dengan tempo. Tempo ini berfungsi memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. C. Teknik berkarya tari kreasi. Teknik dan proses gerak tari tradisional bermacam-macam. Pemahaman dan pengalaman terhadap teknik gerak tari kreasi merupakan dasar untuk mengeksplorasi macam teknik gerak, yang dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Penguasaan teknik gerak dari tari tertentu sekaligus menjadi tolak ukur mengenai nilai keindahannya. Teknik gerak dasar tari terdiri dari gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Ragam gerak tari kreasi baru merupakan paduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Bentuk baru ini terasa lebih dinamis dan energi karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografer yang kreatif. Para pencipta tari merupakan orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi dalam bidang seni. Kreativitas gerak setiap pencipta tari tentu berbeda, dan menjadi ciri khas tarian tersebut. Setiap orang dapat menciptakan tari kreasi sesuai dengan kemampuannya. Di dalam mengembangkan gerak, tari kreasi juga harus diikuti pola lantai, properti tari, dan iringan tari. Namun, hal yang penting dalam mengembangkan tari kreasi untuk dapat dirangkai menjadi suatu tarian adalah gerak. Pada perkembangannya ada tari kreasi yang diciptakan dengan gaya komunikus, tetapi tetap berpijak pada tari gaya tradisional. Gaya komunikus ini menekankan pada teatrikal dalam menari. Pada saat tertentu melakukan gerakan rampak, tetapi pada saat tertentu melakukan gerak masing-masing, hampir mirip gerak improvisasi. Pada gaya ini tari ditampilkan lebih jenaka atau lucu, tetapi tidak lepas dari tradisi. Pada penampilan tari selain dilakukan dengan gaya kreasi komikus, sering juga dilakukan secara kolaboratif. Pada gaya ini biasanya dilakukan oleh beberapa kelompok penari yang menari sesuai dengan gaya kreasi daerah tertentu, tetapi kemudian mereka menari bersama-sama gaya kreasi dari daerah lain dalam irama musik yang sama. Jadi, merangkai gerak tari gaya kreasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. D. Prosedur merangkai gerak tari kreasi.
Tari merupakan hasil ekspresi manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan. Gerakan-gerakan yang muncul, diwujudkan, dipilih, diperluas, dan dirangkai menjadi sebuah tarian indah yang selanjutnya ditambah dengan unsur lain, seperti tempo, ruang, dan tenaga. Sehingga tersusun gerakan-gerakan yang ritmis dan indah. Untuk dapat mengumpulkan sejumlah gerakan untuk dirangkai, terlebih dahulu dilakukan penjelajahan gerak. Penjelajahan gerak dilakukan untuk menemukan ide, gagasan, atau konsep yang dapat dijadikan ragam gerak. Salah satu penjelajahan gerak adalah dengan mengapresiasi berbagai macam tari, seperti tari Nusantara atau mancanegara. Kaidah proses penciptaan tari menurut Hawkins sebagai berikut. 1. Eksplorasi, yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada kegiatan ini Anda dipersilakan untuk berimajinasi dan menafsirkan gerak terhadap apa yang dilihat dan didengar. 2. Improvisasi, yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Gerak hasil eksplorasi kemudian dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. 3. Evaluasi, yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Penyeleksian gerak, berdasarkan kesesuaian dengan gagasannya. 4. Komposisi, yaitu tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang Anda temukan. Tari komposisi merupakan bentuk dari tari modern atau tari kontemporer Indonesia. Wujud tari modern dan tari kontemporer Indonesia biasanya merupakan gabungan dari unsur-unsur budaya setempat, dengan unsur budaya lain. Ada pula yang sepenuhnya menampilkan unsur budaya dunia. Ciri khas tari kontemporer Indonesia adalah menyajikan tema, serta bentuk yang sedang terkenal dan menjadi sorotan saat ini, sedangkan tari modern belum tentu menyajikan kedua hal tersebut. Gerak dasar tari komposisi bisa diambil dari pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang penataan sebuah karya tari, serta gambaran umum tentang teknik-teknik gerak. Siswa dirangsang tentang image-image melalui pemilihan, peniruan, interpretasi, pengolahan, perubahan, dan pengembangan desain-desain gerak yang tidak saja dipikirkan, tetapi harus dilakukan dengan gerakan-gerakan tubuh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara eksplorasi, improvisasi, dan mencipta tarian untuk sebuah seni pertunjukan. Ada beberapa latihan dasar dalam melakukan tari komposisi, yaitu sebagai berikut. 1. Lainan gerak kepala, tangan, badan, dan kaki untuk menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh anggota badan merupakan sumber gerak tari. 2. Latihan bergerak dengan ritme untuk tujuan memperkenalkan dan membiasakan menanggapi. 3. Birama, tempo, dan frasa dalam musik iringan tarinya. Latihan bergerak dengan arah, untuk tujuan membiasakan anak dapat cepat menyesuaikan dengan tempat menari. 4. Latihan bergerak dengan membentuk formasi untuk tujuan melatih konsentrasi, sehingga dapat cepat menyesuaikan dengan tempat menari dan melatih kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Gerakan dalam tari komposisi bisa Anda dapatkan dengan melakukan eksplorasi dan improvisasi gerak. Eksplorasi ini bisa berdasarkan pada isi, sensasi kinetik, dan tema. 1. Eksplorasi gerak berdasarkan isi ideasional, melalui persepsi langsung, antara lain sebagai berikut. A. Badai di tengah laut. B. Suara tertawa. C. Anak-anak bermain. D. Langit berbintang. E. Jalan raya di tengah kota. F. Kursi malas. G. Penjualan obral. H. Cakrawala. I. Pipa berasap. 2. Improvisasi gerak dengan sensasi kinetik, antara lain sebagai berikut. A. Tegang dan kendor. B. Rasanya berlari cepat. C. Memaku paku. D. Susu yang berbuih. E. Meniup balon. F. Duduk di puncak dunia. G. Berlayar di tengah badai. H. Berjalan di angkasa luar. I.
Memegangi sebuah ekor layang-layang. 3. Eksplorasi gerak dengan tema, antara lain sebagai berikut. A. Di tengah hari yang panas dan lembab. B. Terkunci di sebuah kamar yang kecil gelap. C. Larut malam di tempat yang asing dan suram. D. Merasakan kertas amplas. E. Mandi dengan air dingin. F. Mencicipi jeruk yang asam. G. Pasir panas di telapak kaki. H. Ski di lereng yang terjal. I. Angin bertiup dari dataran gunung. J. Menyelam ke dasar air yang dingin.